Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin bolu kukus rainbow yang cantik banget tampilannya, per layernya juga cantik. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, semua ini adalah bahan yang kita gunakan, tinggal di screenshot aja ya teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapkan wadah kecil dan juga ayakan. Nah, kita akan ayak dulu bahan keringnya yang terdiri dari 180 gram tepung terigu protein sedang. Aku pakai segitiga biru atau setara dengan 18 sendok makan. Lalu tambahkan juga dengan 1 bungkus susu bubuk yang mereknya Denko atau sesuai dengan selera, kira-kira beratnya 27 gram. Ini wajib jangan di skip ya teman-teman, supaya nanti rasa bolunya makin enak. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Kalau sudah, ini ayakannya boleh kita singkirkan. Lalu tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Nah, sekarang bahan-bahan kering ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah, boleh kita sisihkan dulu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang siapkan mangkuk besar, kemudian masukkan 6 butir telur berukuran sedang dan bersuhu ruang, kemudian tambahkan dengan 200 gram gula pasir atau kira-kira setara dengan 13 sendok makan. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, teman-teman boleh ganti dengan TBM atau Ovalet ya, disesuaikan saja dengan yang teman-teman punya. Dan tambahkan setengah sendok teh vanila cair, boleh juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian semua bahan ini akan kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai nanti adonannya menjadi putih, kental, berjejak. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 8-10 menit, disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, sekitar 10 menit setelah di mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi, ini adonannya sudah mengembang, putih, dan juga berjejak. Kalau diangkat, ini adonannya tidak cepat jatuh dan juga tidak kaku banget ya, jadi pas seperti ini. Sekarang kita masukkan bahan kering yang tadi sudah kita ayak, kita masukkan saja semuanya. Dan lanjut akan kita mixer, tapi sebelumnya diaduk dulu supaya nanti tepungnya tidak berterbangan. Kalau sudah, nyalakan mesin mixernya dengan kecepatan yang paling rendah saja, hanya sampai tepungnya tercampur. Nah, setelah tepungnya sudah tercampur seperti ini, kemudian matikan mixernya. Sekarang kita akan siapkan mangkok kecil, lalu masukkan 1 bungkus atau 1 saset santan instan berukuran 65 ml. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 3 sendok makan air. Tujuan penambahan air di sini supaya nanti teksturnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu kental ya teman-teman, jadi pas seperti ini. Sekarang kita masukkan santan cairnya, kemudian dimixer lagi dengan menggunakan kecepatan yang rendah saja sampai nanti santannya tercampur. Dan kalau sudah, matikan dulu mixernya sebentar, kemudian kita masukkan bahan terakhir, yaitu ada minyak sayur, kurang lebih takarnya sekitar 100 ml. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita mixer lagi sampai semua bahan tercampur rata. Pakai kecepatan yang paling rendah dan jangan lama-lama ya teman-teman, hanya sampai tercampur saja. Kalau sudah, matikan mixernya, kemudian boleh kita sisihkan. Selanjutnya, untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata, kita bantu aduk lagi. Menggunakan spatula kita aduk balik seperti ini dan pastikan tidak ada bahan cair yang masih mengendap di bagian bawah supaya nanti adonannya bisa mengembang sempurna. Nah, kalau adonannya diangkat seperti ini tidak terputus, artinya adonannya sudah tercampur ya. Sekarang adonannya kita bagi 6 sama rata, kurang lebih per mangkoknya ini sekitar 170 gram. Dan aku akan berikan beberapa tetes pewarna. Di sini aku pakai warna kuning, orange, kemudian ada merah dan juga biru, ungu, dan satu lagi warna hijau. Hasilnya setelah diaduk seperti ini sudah tercampur rata semua. Selanjutnya kita siapkan dulu loyangnya. Nah, di sini loyangnya aku pakai ukuran 20 x 20 x 7 cm.
Dan untuk bagian bawahnya kita olesi dengan minyak sampai tercampur rata, tapi bagian pinggirnya tidak usah diolesi ya teman-teman. Cukup diolesi bagian alasnya saja, kemudian kita tambahkan lagi dengan baking paper seperti ini dan diolesi lagi dengan minyak sayur. Nah, jika loyangnya sudah siap, sekarang kita masukkan adonan layer pertama. Ini aku tuang berwarna ungu. Setelah dituang, ini adonannya wajib untuk diratakan berkali-kali supaya tidak ada gelembung udara yang masih terperangkap di bagian dalamnya. Dan ini adalah salah satu tips supaya nanti per layernya bisa sempurna hasilnya ya teman-teman. Jadi adonannya benar-benar harus kita ratakan seperti ini berkali-kali nggak apa-apa supaya nanti adonannya bisa lebih rapi. Nah selanjutnya kita hentakkan beberapa kali supaya gelembung udaranya bisa keluar. Selanjutnya ini siap kita kukus. Oke, sebelumnya sudah aku siapkan kelakat kukusan yang airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan dan kita akan kukus kurang lebih selama 10 menit menggunakan api yang sedang cenderung kecil supaya nanti bagian atasnya tidak retak. Kemudian untuk teman-teman yang pakai panci biasa, jangan lupa untuk melapisi tutupnya dengan menggunakan serbet besi supaya uap airnya tidak menetes. Setelah 10 menit dikukus, kita masukkan layer yang kedua, yaitu layer berwarna biru. Jangan lupa, ini adalah tips supaya nanti adonannya bisa mulus dan rapi ya. Jadi kita harus meratakannya sesering mungkin seperti ini, supaya gelembung-gelembung udaranya bisa tiada. Kemudian kukus lagi sekitar 10 menit, lanjutkan sampai layer-layer berikutnya secara sama. Jadi tips dari aku supaya nanti rainbow kita hasilnya cantik per layernya itu tadi ya. Jadi pakai api yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya nanti bagian atasnya tidak bergelembung dan juga tidak retak. Terus yang kedua, kita harus rajin-rajin meratakan adonan setelah dituang. Oke, kita akan tuang semua adonan dan ini sampai di layer yang terakhir, yaitu layer yang berwarna merah. Diratakan lagi sampai benar-benar rata. Dan untuk layer terakhir ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 25 menit. Tetap menggunakan api yang sama, yaitu sedang cenderung kecil. Diratakan lagi sampai benar-benar rata dan kita akan kukus ya. Tadi sekitar 25 menit sampai kuehnya ini benar-benar matang. Dan setelah 20 menit dikukus, Masya Allah ini kuehnya sudah jadi, bagus banget hasil di bagian atasnya. Boleh teman-teman lakukan tes tusuk, tapi kalau sudah yakin tinggal diangkat aja. Nah setelah kuenya diangkat, kita diamkan dulu sekitar 10 menit. Sekitar 10 menit didiamkan. Sekarang kita sisir bagian pinggirnya supaya nanti bolunya lebih mudah untuk kita keluarkan. Oke, setelah dibalik kita ambil dulu baking papernya. Lihat deh hasil bawahnya, ini mulus banget, matang secara sempurna ya teman-teman. Dan setelah kita balik, kita diamkan dulu sampai kuenya agak hangat, barulah kita potong. Setelah kuenya agak hangat, sekarang kita sisir bagian pinggirnya. Tujuannya supaya nanti per layernya bisa terlihat makin jelas ya teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman mau potong per layer tanpa harus memotong seperti ini, tidak apa-apa, dilakukan saja sesuai dengan selera dan keinginan teman-teman. Udah deh, jadi ini dia hasilnya bolu kukus rainbow yang cantik banget warnanya. Per layernya tegas banget ya, jadi tanpa ada gelembung, tanpa ada belok-belok, warnanya cantik banget. Lihat deh kalau dari dekat kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi per bagiannya ini sama rata tingginya karena tadi sebelumnya aku timbang dulu sebelum diberi pewarna. Nah teman-teman, bolu ini akan aku gunakan untuk dasar kue ulang tahun, jadi tidak aku potong. Tapi kalau teman-teman mau menjualnya, boleh dipotong 3 bagian dan per bagiannya bisa dipotong lagi sekitar 12 atau 14 bagian, disesuaikan saja dengan yang teman-teman butuhkan. Nah sebagai contoh, tadi kue yang tipis yang di bagian pinggirnya tadi aku lipat menjadi 2 seperti ini. Kurang lebih ini adalah contoh ketika nanti teman-teman memotong kuenya jadi 3 bagian. Tinggal dikemas menggunakan plastik OPP, kemudian ditambahkan dengan stiker thank you supaya nanti nilai jualnya makin tinggi dan juga tampilannya makin cantik. Lihat deh teksturnya lembut ya.
Oke teman-teman, karena kue ini akan dijadikan untuk hadiah anniversary, jadi kita akan beri alas. Ini alasnya aku pakai ukuran 22 cm. Kemudian di atasnya kita akan olesi sedikit saja dengan buttercream. Tujuannya supaya nanti ketika dibawa kue ini aman, tidak goyah ya teman-teman. Nah, ini kuenya sudah aku pindah ke atas alas yang ukurannya 22 cm tadi. Kemudian di bagian atas dari kuenya kita akan olesi lagi dengan buttercream. Cuman kali ini aku akan olesi buttercream secara tipis saja. Jadi buttercream yang kita letakkan di atas ini hanya sedikit ya teman-teman. Kemudian kita ratakan menggunakan spatula seperti ini sampai semua bagian dari atas kuenya tertutupi oleh buttercream. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini, sudah rata dan hanya tipis ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, selanjutnya kita akan siapkan toppingnya. Dan kali ini topping yang aku gunakan adalah buah stroberi, sudah dicuci bersih, kemudian aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita susun aja deh di bagian pinggir dari rainbow cake-nya. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk polanya sendiri atau untuk susunan dari buah stroberinya itu sesuai dengan kreativitas teman-teman semua. Nah, kurang lebih aku susun semua buah stroberinya seperti ini. Dan di bagian tengah aku sudah siapkan keju parut yang akan kita taburkan di permukaannya. Jadi fungsi dari buttercream tadi itu adalah untuk merekatkan topping di atas rainbow cake-nya. Jadi toppingnya tidak geser ya. Tentunya semakin banyak kejunya akan semakin terlihat lebih cantik dan juga rasanya akan lebih enak. Dan kita rapikan supaya tidak ada yang menutupi buah stroberinya. Jadi kita bantu dengan sendok seperti ini, kemudian kita atur supaya lebih rapi ya teman-teman. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya rainbow cake dengan topping keju stroberi yang hasilnya cantik banget, warnanya ngejreng banget ya teman-teman. Aromanya wangi banget, wangi dari kejunya dan juga seger dari buah stroberinya. Bikin kita pengen nyomot deh, tapi karena ini pesanan nggak boleh dimakan ya. Dan untuk memperlengkap hiasannya, di sini aku menambahkan coklat yang sudah dilelehkan ditambah dengan tulisannya. Gimana, cantik ya teman-teman? Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe.